iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal fasikun walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pembahasan kita ingkang gegayutan kalih huru-hara menjelang hari kiamat. Hadis menika saking Auf ibn Malik. An Auf ibn Malik radhiyallahu an ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Yaitu ketika Auf ibn Malik itu datang dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika pada waktu perang Tabuk. Wa huwa fi kubatin adamin. Ketika itu Rasulullah berada di dalam kubah. Kubah itu kemah. Adamin itu yang berasal dari kulit. Ya. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda pada peristiwa perang Tabuk ini, usdud sitan baina yadayi sa'ah. Nanti ada 6 peristiwa yang akan mendahului hari kiamat. Antara Kanjeng Nabi dengan hari kiamat itu kemudian dibagi Nabi menjadi 6 bagian. Usdud sitan baina yadayi as-sa'ah, yaitu akan ada 6 periode antara Nabi sampai kemudian hari kiamat. Yang pertama apa? Mauti, yaitu kematian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wafatnya sedonya Kanjeng Nabi itu merupakan ekskalasi yang cepat daripada hari kiamat. Rasulullah bersabda, anna wasa'ah, aku dan hari kiamat kahatain, seperti 2 jari ini. Kahatain, seperti 2 jari ini, yang saling melekat satu dengan yang lain. Artinya apa? Sangat dekat sekali. Ya, anna wasa'ah kahatain, aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini, sangat dekat sekali. Yaitu yang pertama adalah mauti, yaitu adalah kematian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu adalah fathu baitil maqdis. Fathu baitil maqdis, yaitu kemenangan atau terbukanya Baitul Maqdis. Jadi kalau nanti Palestina itu menang, itu tanda hari kiamat juga. Mulane perangnya orang barbar tuh. Ya, ini nunggu jenengan jadi tobat rumiyin ya. Nanti kalau Hamas itu menang, langsung kemudian hari kiamat itu akan, ya, eskalasinya akan cepat sekali. Karena setelah kemudian ya fatku Baitul Maqdis, setelah kemudian terbukanya Baitul Maqdis, kemudian akan datang summa mutanun fayakhudakum. Kemudian ada wabah yang besar. Fayakhudakum, yang akan menimpa semua umat manusia. Kaku'asil ghanam, seperti matinya ya kambing yang kena wabah. Jadi kambing itu kalau mati satu, sesoknya koncone mati kabeh. Ya. Seperti matinya
ya gerombolan daripada kambing ketika terkena satu penyakit akan berentek kepada semua ya kambing itu, hampir semuanya curs. Namanya mutanun, kematian yang massal. Fayakhudakum fikum, nanti akan menimpa di kalangan kamu ya seperti ganasnya penyakit yang menyerang gerombolan kambing. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat ya adalah fitanun, yaitu adanya fitnah. La yabqa baitul Arab illa dakhallathu, yaitu adalah fitnah yang menimpa bangsa Arab. Tidaklah ya fitnah itu datang kecuali akan masuk ya ke semua itu ya bangsa Arab. Ya, ini adalah ya bentuk daripada fitnah tadi. Kemudian hudnah. Hudnah itu apa? Sebelum hudnah itu ada istifadatul mal. Istifadatul mal itu adalah melimpahnya harta benda. Ya, jadi melimpahnya harta benda. Kalau sudah melimpah harta benda, harta rojul ya sampai seseorang yukto mi'ati dinarin, ketika dia diberikan 10 dinar fayadallu sahiton, tapi kemudian dia marah. 100 dinar itu berapa bapak-bapak? 1 dinar sama dengan 4,6 gram emas. Berarti berapa itu? 4,6 kali 2 juta. Ini emas murni loh, bukan emas 21 karat ya. Kalau emas dinar itu adalah emas murni. Ya, berarti 2 kali 5 hampir 10 juta. 10 juta dikalikan 100. Berapa itu? 1 miliar. Jadi orang diberikan harta 1 miliar itu malah nesu karena dianggap menghina. Jadi besok menjelang hari kiamat, BCA jenengan itu lebih dari 1 miliar ini. Sebab manusia kalau dikasih 1 M itu nesu. Karena apa? Istifadatul mal. Karena harta itu istifadah, melimpah ruah tidak karuan. Ya, ini yang kelima. Yang keenam apa? Hudnah. Ya, hudnatun atau perjanjian damai bainakum wa baina banu asfar, antara kamu dengan orang Eropa. Jadi orang Eropa nanti ketika kemudian terjadi malhamah kubro atau perang besar, maka kemudian mereka berdamai. Tapi fayak taziru, tapi kemudian mereka itu mengkhianati. Fataktunakum, kemudian mereka datang ya samanina royatin, mereka datang dengan membawa ya 80 royah. Wa tahta kullu royatin isna wa asara alam. Maka ketika mereka itu ya kemudian datang dengan 80 bendera, maka satu bendera itu berisi pasukan 12.000. Piro? 12.000 kali 80. Nah, itu nanti datang orang Eropa yang berkhianat setelah perjanjian, akhirnya kemudian mereka itu ya melakukan penyerangan pada kaum muslimin dengan menggunakan pasukan yang sangat besar sekali. Tapi nanti peperangan itu ya terjadi kemudian gledek ya. Ketika sudah berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tadi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka seluruh pasukan Eropa itu masuk Islam semua. Paham ini ya nanti? Ini adalah eskalasi pada hari kiamat, dan setelah itu adalah ya takluknya, yaitu adalah Konstantinia, Fatku Konstantinia, yaitu adalah ya gerbangnya ya daripada umat Islam itu gerbangnya umat Nasrani itu akan jatuh kepada kaum muslim. Namanya Fatku Konstantinia. Kalau sudah terjadi Fatku Konstantinia, maka kemudian khuruju Dajjal, barulah keluar Dajjal. Peristiwa Dajjal sampai kemudian dibunuh oleh Nabi Isa, sampai kemudian keluar Dabah, sampai kemudian terjadi penenggelaman di timur, barat, dan jazirah Arab, sampai manusia dikumpulkan di makhsarihim, ini nanti kita bahas sendiri.
Kita cek membuka tentang mukadimahnya dulu. Ya, mukadimah menjelang hari kiamat. Kita terangkan satu-satu, yaitu 6 periode tadi, ma'asyiral muslimin. Yang pertama itu adalah mauti, kematian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat Nasrani yang dia itu dulu Nasrani kemudian masuk Islam, itu dengan 30 orang kru ya pelayarannya itu kemudian melakukan pengembaraan di laut. Mereka terombang-ambing di laut itu sampai ya beberapa hari, bahkan ada yang mengatakan 1 bulan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Ketika mereka mendarat, mereka itu kaget setengah mati. Karena tiba-tiba didatangi makhluk yang semua badannya itu berbulu. Sampai antara kepala dan bokongnya itu nggak diketahui, di bokongnya di kepalanya. Karena semuanya berbulu. Dan ternyata binatang tadi bisa berkata. Ya, dan dia mengaku namanya ya jasasah. Ya, jasasah itu adalah binatang yang berada di pulau itu. Dan kemudian si Jajasah itu ya memberikan berita pada Tamin Ad-Dari berkaitan dengan orang yang dikerangkeng Kinunjoro di dalam ya goa. Dan itu ketika kemudian ditemui oleh Tamin Ad-Dari, maka raksasa besar yang dirantai di dalam goa tadi mengatakan, ya, yang pertama adalah dia mengatakan, apakah kurma baisan yang ada di Yordania itu yang masih berbuah? Maka kemudian Tamin Ad-Dari mengatakan ya masih berbuah. Kemudian dia mengatakan apakah kemudian Danau Tiberias ya itu kemudian airnya masih kimlah-kimlah. Maka kemudian Tamin Ad-Dari mengatakan oh ya itu airnya masih banyak. Ya, kemudian dikatakan ya apa kemudian mata air ya yang ada di daerah perbatasan antara Palestina dengan apa itu Yordania itu masih ada. Maka kemudian dikatakan mata air itu masih ada. Dan kemudian ditanyakan apakah Rasul yang terakhir sudah diutus? Maka kemudian Tamin Ad-Dari mengatakan iya, diutus kepada kaum kami, yaitu orang bangsa Arab. Ya, maka kemudian dia mengatakan sebentar lagi aku akan lepas. Ya, setelah itu kemudian Tamin Ad-Dari disuruh untuk ya menjauhi gua tadi, kemudian beliau itu menata perahunya ulang, berlayar lagi dan kembali ke Mekah, kembali ke Madinah dan menceritakan cerita itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi mengatakan bahwa eskalasi hari kiamat itu terjadi setelah kemudian Rasulullah wafat. Uzaifah ibnul Yaman itu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, tahukah kamu tentang fitnah? Yang fitnah itu gambarannya seperti maujul azim, yaitu seperti gelombang yang sangat besar sekali. Ya, sahabat lain ditandakan, ya Umar, fitnah itu yang mengenai nafsihi wa amwalihi wa jarihi tukaffiru anha as-shalah as-saum wa shadaqah. Apakah fitnah ya yang menimpa diri sendiri, harta atau kemudian tetangga itu ternyata bisa dibersihkan dengan apa? Sholat, puasa dan sedekah. Oh bukan itu fitnahnya, tapi fitnahnya itu ya kal maujil bahar, seperti gelombang yang ada di lautan. Ketika sudah gelombang itu sampai ke pantai akan disusul dengan gelombang yang lain. Artinya apa? Fitnah yang tanpa berhenti. Nah ini ma'asyiral muslimin. Maka kemudian Hudzaifah itu ditanya, apakah kemudian fitnah itu keluar ya sejak kapan? Maka kemudian gerbang fitnah itu ketika Umar bin Khattab itu terbunuh. Jadi ketika Umar itu dibunuh, maka eskalasi fitnah dari fitnah kepada Utsman, dituduh nepotisme, di demo dan sebagainya. Bayangkan, para sahabat di demo aja bingung. Sekarang itu demo pada DPR. Ya Banda ya. Yang demo itu memprotes tentang kenaikan ya, daripada tunjangan. Yang sebenarnya kalau kita melihat wawancaranya Pasha ya, podcastnya Pasha ya, dengan Dani Sumargo itu
Ternyata kemudian nari-narinya bukan karena kenaikan tunjangan, tapi karena apa? Beberapa pengumuman yang berkaitan dengan keberhasilan pembangunan. Bayangkan, ini bisa dipelintir sedemikian rupa menjadi fitnah yang luar biasa yang menggerakkan masyarakat sampai ojol ya sekarang demonya masih ada sampai sekarang. Itu membuat ya terjadi pertentangan yang luar biasa di antara manusia, yaitu adalah la yazaluna mukhtalifin. Maka manusia itu masuk kepada mukhtalifin, yaitu pertentangan yang hebat luar biasa. Bayangkan tuh hanya potongan video saja itu bisa menggerakkan demo yang sedemikian rupa. Yang sebenarnya itu kan keliru ya. Itu nari-nari itu bukan berkaitan dengan kenaikan tunjangan sebenarnya, tapi berkaitan dengan berita keberhasilan pembangunan di mana kemudian Prabowo itu mengumumkan tentang oh sudah nanti ya bantuan sekian, ini sekian, Koperasi Merah Putih sekian, MBG sekian. Itu pengumuman itu semuanya. Dan pengumuman yang seperti orang yang kemudian mendambakan, karena selama ini pemerintah kota maupun kabupaten itu bingung dengan transferan dari atas, pembangunan mandek semua ini. Karena apa? Dana dari atas tidak ada. Nah itu pengumuman tentang dana itu supaya kemudian bisa di breakdown di masyarakat. Tapi kan dipelintir menjadi pertentangan yang hebat sehingga demonya sampai sekarang nggak berhenti antara aparat dengan rakyat, kemudian ya diadu domba sedemikian rupa. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa dalam Quran surat Al-Baqarah itu dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Jadi fitnah itu lebih dahsyat ya, bukan lebih kejam ya. Kan asaddu itu kan ya sesuatu yang dahsyat ya. Jadi fitnah itu lebih dahsyat ya daripada ya, pembunuhan. Jadi ini menunjukkan adanya ya sebuah fenomena yang ironis. Ya namanya madzahir at-tanaqqudat. Madzahir itu performan, at-tanaqqudatnya apa? Kontradiksi. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, Utsman saja yang kalau dia sholat itu ya dia bisa menghatamkan 30 juz. Kira-kira enek nomboten tiang sak menika sing sholat semalam bisa menghatamkan 30 juz. Ya. Sahabat yang bisa menghatamkan tuh ada 6 kalau nggak salah, tapi saya ingatnya cuma 4. Ya. Yang pertama itu adalah Utsman bin Affan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Ya. Kemudian yang ketiga itu Ka'ab. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian dari kalangan tabi'in tapi masih menangi Kanjeng Nabi dan sahabat. Ya, menangi para sahabat itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah imam madzhab yang pertama. Itu kalau beliau sholat itu 30 juz. Nah kira-kira jenengan kalau diimami beliau itu betah nomboten. Itu pertama kali ya Ubay bin Ka'ab ketika kemudian dia itu meniru Kanjeng Nabi, dia itu kemudian sholat tarawih itu dengan 30 juz ya. Itu para sahabat yang ada di Mekah ini kemudian yang ada di Madinah itu kemudian naleni perutnya itu dengan tiang supaya apa? Tidak geblak. Ya, karena berdirinya lama sekali. Ya sejak habis Isya sampai menjelang fajar. Tapi ada saudara kita juga sholatnya itu 30 juz ada di pesantren Al-Falah Temboro. Ya, itu di sana ya kalau jenengan pengen sensasi 30 juz maka jenengan kadang-kadang teko yang Magetan Temboro sana ikut sholat apa itu tarawihnya di sana itu 30 juz dijamin jenengan nanti ya kalau lama-lama susi hafal dewe nanti ayatnya karena ayatnya Al-Baqarah sampai qul a'udzu birabbinas ya sampai fajar itu setiap hari. Karena disediakan tiang-tiang untuk gojekan ya supaya nanti kalau ada yang nggak kuat itu ya bisa kemudian istirahat. Tapi ala kulli hal ternyata orang zaman sekarang pun masih ada yang lakoni seperti itu. Dulu para pendahulu kita
Dulu kan ulama Mekah itu banyak yang dari Jawa nih. Ada Syekh Mahfud Al-Trumusi. Itu Syekh Mahfud dari Termas ya. Itu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, itu dari Minangkabau. Ya, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini buyute Mbah Yai Ma'ruf Amin yang kemarin jadi wakil presiden tuh ya. Itu kalau diurut sampai ya Mbah Nawawi Al-Bantani. Ya, kemudian juga Abdus Somad Al-Palimbangi. Bukan Abdus Somad Batubara, bukan. Jadi Ustadz Abdus Somad itu ya, nama belakangnya Bataknya itu Batubara. Masih saudara dengan Kosmas Batubara ya. Ya, Abdus Somad itu. Jadi ma'asyiral muslimin, karena kemudian banyak sekali ulama Jawa yang ada di Mekah sana, maka di sana ada yang namanya Kampung Jawi. Itu dulu kalau di Mekah, kalau sholat ini dijadwal. Oh, pertama mazhab Syafi'i, kedua mazhab Hambali, ya kemudian ketiga ya mazhab. Ya, jadi ayatnya tidak boleh panjang-panjang, ya karena Masjidil Haram itu, ya kalau yang mengimami itu sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Mereka punya zawiyah. Zawiyah itu adalah ya pojok-pojok yang digunakan untuk kajian mereka. Ada zawiyah Syafi'i, ada zawiyah Hanafi, zawiyah Hambali, ada zawiyah Maliki. Ini semuanya ada ya tolabul ilminya masing-masing. Tapi kalau mereka sholat sendiri, mereka juga 30 juz juga bisa. Nah ini ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat Utsman yang begitu luar biasa seperti itu, ibadahnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, sedekahnya tidak perlu diragukan lagi. Ya sejak zaman beliau masih bujang menyertai Rasulullah sampai beliau wafat itu bersedekah, bahkan beliau itu meninggal dalam keadaan berpuasa. Tapi ternyata beliau tidak lepas dari fitnah. Paham ya? Fitnah. Jadi fitnah itu kalau sudah keluar itu dahsyatnya luar biasa. Setelah fitnah ya Utsman ya kemudian dibunuh oleh orang-orang yang mujrim itu orang-orang kriminal ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu kemudian ya ketika dia tahkim dengan Muawiyah, akhirnya kemudian keluar orang yang keluar dari barisan Islam yang namanya Khawarij. Nah, orang Khawarij ini kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib juga dengan pedang yang racunnya itu harganya 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Kalau 10 dinar ya 100 dinar tadi kan hampir 1 M ya. Ya, tapi kalau kemudian 1000 dinar itu berapa? 10 M. Ya pada. Jadi racunnya itu harganya 10 M. Racun yang digunakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini seorang khawarij yang sejak kecil itu hafal Al-Quran. Jadi ma'asyiral muslimin, orang yang hafal Al-Quran ketika pendidikannya keliru jadi mujrim. Paham ya ini ya? Jadi Quran itu juga hujjatul laka wa alaika, bisa menjadi penolong kami ya, tapi juga akan menjadi penuntut kami, itu bisa. Jadi bisa menjadi penuntut antum semuanya, tapi juga bisa menolong antum. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safihan li ashabi. Maka bacalah Quran, karena Quran itu akan menjadi penolong kelak di kemudian hari pada hari kiamat. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, sejak Rasulullah wafat, maka eskalasi fitnah itu mulai luar biasa. Terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian jatuh khilafah itu di Hasan. Hasan kemudian berperang dengan Yazid bin Muawiyah, kemudian Hasan menyerahkan ya pemerintahannya itu kepada Yazid, tapi malah kemudian Hasan itu dibunuh dengan diracun. Anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan itu dibunuh dengan racun, dan yang meracun istrinya sendiri. Dan kemudian yang memerintah siapa? Yazid musuhnya. Ya Yazid bin Muawiyah itu anaknya Muawiyah. Muawiyah anaknya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa? Masih dulurnya Nabi dulu. Ini fitnah yang luar biasa, yang namanya perebutan kekuasaan. Bahkan kemudian nanti Yazid itu punya seorang panglima yang sangat kejam sekali, ya, yaitu adalah
Yusuf Asy-Syaqafi. Ini adalah panglima yang sangat kejam sekali, yang dia dulu juga merupakan penghafal Quran, ahli ilmu agama. Tapi kemudian dia ya karena tersilapkan atau tersilaukan dengan kekuasaan, maka dia kemudian juga menangkap ya Abdullah bin Zubair, kemudian membunuh beliau. Jadi ini ma'asyiral muslimin, fitnah itu begitu Rasulullah wafat kemudian akan berlanjut. Yazid bin Muawiyah itu mendirikan dinasti Umawi. Ya, dinasti Umawi cuma bertahan nggak sampai 100 tahun. Nanti dikudeta oleh Abbasiyah, dan Abbasiyah nanti membunuh semua keluarganya Umayyah. Ini bayangkan. Ini fitnah yang luar biasa ya setelah Abbasiyah. Nanti Abbasiyah ya setelah hampir 200 tahun ini nanti kemudian dihabisi oleh ya Mongol. Tentara Mongol itu kemudian dipimpin oleh Genghis Khan pada waktu itu, kemudian diteruskan oleh Timur Leng, itu kemudian membumi hanguskan ya kaum muslimin. Begitu seterusnya sampai zaman imperialisme. Jadi kaum muslimin mendapatkan fitnah itu yang luar biasa. Nah, jenengan hidup sekarang ya ini merupakan ya bentuk-bentuk dari ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yabqa minad dunya illa fitnatan wa baliyatan. Tidak tersisa dari dunia menjelang hari kiamat kecuali yang sisa apa? Fitnatan wa baliyatan, yaitu cobaan ya dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bertubi-tubi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ya, apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan iman. Yang kita persiapkan apa? Amal soleh. Yang kita persiapkan apa? Zadul akhirah, yaitu bekal untuk menuju kepada akhirat. Bekal untuk menuju akhirat itu yang bagaimana? Sederhana saja, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala, sumastaqim. Ada seorang sahabat yang itu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya wasiatkan kepadaku yang aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada jenengan." Wah, ini tokmok gitu ya. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, yang wasiat itu aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada jenengan lagi. Apa wasiatnya? Amantu billah summastaqim. Berimanlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, kemudian istiqomah. Cuma itu. Nah, karena satu perbedaan sedikit saja itu memantik perselisihan yang tanpa henti nanti. Ya, coba dulu masalah kunut orang mari-mari, ya benda. Masalah tasahud asyhadu anna itu pakai Sayyidina Muhammad apa enggak ya? Ya mereka pertentangan sampai sekarang. Ya benda, diunggah di YouTube, menyanggah ini, menyanggah itu, orang mari-mari. Ya. Sedangkan khuruju minal khilaf mustahab. Kita keluar dari khilaf itu sesuatu yang mustahab. Mustahab itu apa? Sesuatu yang diutamakan. Khuruju minal khilaf, keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf itu bagaimana? Misalnya ada yang kunut, ada yang enggak. Bagaimana kita keluar dari khuruj minal khilaf? Ya itu kalau kemudian kita memakai pegangan al-adatul muhakkamah, ya adat itu adalah hukum, maka pada waktu berlaku imam itu kemudian ya menjadi iman lijo ilal iman, dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau dia kunut ya kita ikut kunut, itu khuruju minal khilaf. Kalau imamnya tidak kunut ya kita tidak usah kunut, itu khuruju minal khilaf. Tapi ada yang berpendapat bahwa khuruju minal khilaf itu adalah tasamuh. Tasamuh itu menghormati. Kalau menghormati, ketika kemudian imamnya kunut, ya kita tetap tidak kunut ya misalnya, tapi kemudian ya mengikuti imam. Ini tasamuh. Tapi yang tadi al-adat al-muhakkamah. Dua-duanya bagaimana? Ya, monggo sesuai dengan ya dalil atau argumentasinya masing-masing. Tidak kemudian menyalahkan loh aku sih benar. Repot ya kalau merasa dirinya paling benar, itu nanti akan memantik yang namanya la yazaluna mukhtalifin. Di terusan ayat tadi illa
marrahimar rabbi, kecuali orang yang diberikan kerahiman atau kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan pernah berselisih. Siapa orang tadi? Man rahimar rabbi, kalau dia diberikan kerahiman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu tentang kematian Rasulullah. Kita kemudian ikut pada Rasulullah, kemudian kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kul in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah pada Kanjeng Nabi. Itu Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau jenengan cinta pada Allah, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ya, ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Ya, yang kedua tadi apa? Yaitu adalah Fathu Baitul Maqdis. Yaitu terbukanya Baitul Maqdis. Berarti center perangnya di dunia itu ada di mana kira-kira? Di Palestina. Dan musuhnya itu tidak gemen-gemen. Mempunyai hulu ledak nuklir itu yang paling banyak. Ya apa enggak? Kalau negara lain kayak Irak, Saddam Hussein kemarin diduga menyembunyikan nuklir, diserbu ya seluruh bangsa-bangsanya apa enggak? Ya, dan yang mempelopori siapa? Ya, Amerika dan juga Israel. Tapi begitu kemudian Saddam Hussein ditaklukkan, orang enek senjata pemusnah massal, habis kadung hancur semuanya Irak. Nah, akhirnya kemudian diganti dengan rezim yang menjadi bonekanya Amerika, ya, rezim Ja'fari yang dulu Sunni oleh Saddam Hussein, sekarang diganti Syiah. Jadi Irak itu sekarang Syiah. Jadi ma'asyiral muslimin, ya ketika kemudian Fathul ya Baitul Maqdis itu ada hadisnya ternyata. Hadisnya itu dari Anas ibn Malik, di mana beliau mendapatkan berita itu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ya. Jadi makmurnya Baitul Maqdis itu akan menjadi sepinya Madinah. Karena jenengan yang Madinah cek rame itu berarti ya kiamat cek rodo adoh, Mas. Paham ini ya? Jadi umronu Baitul Maqdis, makmurnya Palestina. Jadi kalau Palestina sudah merdeka, makmur, kemudian kita ya bisa ke Masjidil Aqsa itu ibadahnya kita kemudian enteng saja, maka disitulah ya kemudian ya Yathrib itu atau Madinah itu akan menjadi kosong, kharabun. Ya. Idza kharabal Yathrib, kalau kemudian ya Madinah itu sudah kosong, ditinggalkan orang, nggak mau beribadah lagi, tidak mau dekat ya dengan makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tidak kemudian mereka menziarahi. Kan lata sudurihal ila bisalasin, tidak ada dharma wisata kecuali 3 tempat. Jadi kalau jenengan bangga berfoto di Menara Eiffel itu nggak enak apa-apa nih. Kok jenengan kemudian memegang bendera bisa di puncak Himalaya, ya itu gabuk gitu, suwung ya. Orang enak pahalane belas. Kalau jenengan kemudian ya di patung Liberty di atas sana sampai dada-dada di foto, ya tidak ada apa-apanya, tidak berarti, ya tidak bermakna sama sekali. Lata sudurihal, tidak ada dharma wisata kecuali tempat hal saja. Di mana itu? Pertama adalah Masjidil Haram. Kalau kita berziarah atau berdamar wisata di Masjidil Haram, sholatnya saja dilipat gandakan menjadi 100.000. Ya, bayangkan dengan sholat sunnah tok itu dilipat gandakan 100.000. Ada teman sing rodok koclok gitu ya. Ya, tidak sholat atau kemudian dia umroh, ya, moco hadis itu aku nggak sholat nih bro. Loh nyapa? Tapi ngenane kan aku sholat yang kono kan dilipat gandakan 100.000. Ya, kalau dilipat gandakan 100.000 berarti kalau mulai orang selatan ya orang popo. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu jahil. Karena itu penghalang istiqomah itu salah satunya yaitu adalah jahilu biddin. Kalau dia itu jahil kepada agama, jahilu biddin. Ya, salah satu penghalang istiqomah. Ya, kenapa kita kemudian tidak istiqomah? Karena apa? Kita jahil terhadap agama. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin,
Dia tidak membaca ayat yang lainnya. Ya, surah Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansuran. Kalau kemudian dia beramal itu ternyata kemudian menyalahi bid'ah atau syirik atau kufur atau kemudian atau kalau orang bainal iman wal kufri tarkus shalah. Batas antara iman dan kafir itu kalau dia meninggalkan sholat. Hadisnya udah dibaca ini. Jadi ketika dia tidak baca hadis ini, kok dia kemudian wes akun yang Indonesia harus sholat. Berarti dia telah kufur. Kalau kufur, maka hapus semua amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Maka amalnya seperti debu yang berterbangan, rugi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau kita pengen cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Kanjeng Nabi, aja nggih ukara dhewe. Jangan cari ukara dhewe. Sekarang ini kan orang-orang sudah mulai berusaha menyatukan antara dan zaman dulu kejawen dengan Islam itu ada kan? Macam ajaran martabat 7 dalam serat Hidayat Jati, Ronggo Warsito itu suluk berkaitan dengan manunggaling kawula Gusti itu martabat 7. Martabat ahadiyah, wahidiyah, wahdaniyah, kemudian juga al-jism dan sebagainya. Itu martabat 7 itu ujung-ujungnya apa? Itu adalah manunggaling kawula Gusti. Dan itu berkaitan dengan apa? Mereka berusaha untuk merekonstruksi bagaimana mencapai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu memberikan kunci rumus yang sangat tepat dan sangat aplikatif, yaitu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan apa? Fa inni qarib, aku lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Itu kan sudah cukup membuat kita bisa takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang disebut dengan ilmu nafi. Ilmu nafi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yaitu kalau kemudian huwa yuqarribuka taqarrub ilallahi azza wajalla. Kalau kemudian ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru ilmu yang bermanfaat. Kan kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ada doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang yuhibu al-a'mal al-anfa, yaitu dia itu suka pada amalan yang bermanfaat. Bermanfaat apa? Yuqarribuka ilallah, yaitu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sederhananya, enggak usah kemudian dijelentrehkan menjadi sesuatu yang apalagi kemudian disintesikan dengan ilmu yin dan yang Cina misalnya. Tahu di dalam ilmu Joyo Kawijayan, ilmu Joyo Kawijayan itu biasanya di Cina itu kan ada yang namanya kuwah atau kekuatan atau daya. Nah, daya itu dalam bahasa Cinanya Jing. Kalau kuwah itu tenaga dalam, itu namanya Ji. Yang berada di Tantian. Nanti kalau sudah Ji itu bisa dikonsolidasikan itu menjadi liangsim, sesuatu yang bisa memancarkan dan bisa menaklukkan musuh tanpa menyentuhnya. Ini di konsep Jawa juga ada. Daya itu namanya apa? Yaitu adalah daya itu namanya prana. Prana itu apa? Pernapasan itu. Maka prana itu kemudian menjadi pranawa. Pranawa itu apa? Yaitu sinar tadi. Podo konsep sinar liangsi. Di Hindu juga begitu. Kalau orang sudah terbuka cakra mahkotanya, dari kundalininya yang ada di bawah pusar. Kalau di Cina itu membangkitkan tenaga dalam kan lewat tantian. Namanya kundalini kalau di India.
Ya karena Tamokotsu pendiri Shaolin itu berasal dari ya Cina, dari India. Jadi kalau kemudian konsepnya itu dibawa ke Jawa, menjadi tidak karuan. Maka kalau orang sekarang pelajari ilmu-ilmu Jaya Kawijayan kan, ya kalau di keraton kan ada namanya Ismu Pamungkas. Ya Ismu Pamungkas itu ada ilmu pranayama, pernapasan, kemudian pangrajutan itu daya cipta, kemudian yang terakhir itu adalah yang bisa ya, menyentuh musuh tanpa kemudian tanpa kemudian menyentuh ya atau pukulan jarak jauh. Hampir semuanya kan mengadop itu tuh. Tapi ternyata kemudian ada jalan pintas. Gur disebul diisi langsung iso gitu. Iya apa enggak? Ya langsung ya, pencak setrum dan sebagainya ya. Seperti ini ternyata menggunakan cara pintas. Cara pintasnya bagaimana? Ya jaluk pada kodam. Ya, kodam itu kan ya cuma satu sing iso dimintai karena malaikat itu nggak punya privilege untuk kemudian diminta. Jadi majalah Posmo dulu kan ya eh, menawarkan jual beli kodam, maharnya 600.000. Ya ini malaikat mukorobin, malaikat mukorobin didol ya Pak enak. Bahkan sekarang ya bisa dibeli dengan menggunakan Shopee. Masa malaikat dibeli dengan menggunakan apa itu? Ya, apa ya, ojol online ini bayar repot ini ya. Jadi dunia sekarang itu ngawur semua. Tapi orang yang bodoh itu ya kemudian ya ikut saja. Ya. Jadi kalau kemudian pengen instan itu dengan menggunakan tadi, nah ini ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Maka ketika terjadi terbukanya daripada ya Baitul Maqdis itu merupakan tanda daripada kosongnya Madinah. Dan kosongnya Madinah itu ya sebagai tanda daripada apa? Malhamah kubro. Malhamah kubro itu adalah pertarungan yang sangat dahsyat. Nah, pertarungan yang sangat dahsyat itu antara umat Islam ya dengan Hindu, dengan India. Umat Islam ya dengan ya dengan Turki. Umat Islam dengan Eropa. Dan yang terakhir umat Islam dengan Dajjal, Malhamah Kubro. Peperangan yang besar. Kalau dalam Injil namanya Armageddon. Tahu ya Armageddon, ada Armageddon itu Malhamah Kubro tapi di bahasa Latin. Ya, atau di bahasa Barat. Ya, kalau bahasanya Arab itu namanya Malhamah Kubro. Malhamah itu pertumpahan darah, Kubro itu besar. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ya ketika Malhamah Kubro itu nanti akan ada yang namanya Fathul Konstantinia, yaitu terbukanya Vatikan, bukan terbukanya Konstantinopel ya, karena Konstantinopel sudah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih 1454. Ya, itu terbuka oleh Muhammad Al-Fatih. Nanti yang terakhir Konstantinia yang ada di barat, Konstantinia di timur sekarang menjadi Istanbul. Ya, Istanbul itu ibu kotanya Turki. Nanti yang menjelang hari kiamat itu adalah Konstantinia yang ada di barat, yaitu di Eropa. Kalau itu kemudian sudah terbuka, khurujud dajjal, maka keluarlah dajjal. Paham ini step by stepnya hari kiamat. Ya. Jadi step by step hari kiamat seperti itu. Jadi kalau sekarang Madinah masih ramai, kemudian ya Baitul Maqdis yaitu belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya tidak ada kemudian istilahnya kemenangan atau fatkul Baitul Maqdis dan sebagainya, maka jenengan ya insya Allah burung menangi kiamat. Karena yang menangi kiamat itu kalau itu ya umronu Baitul Maqdis, kalau kemudian Baitul Maqdis itu sudah makmur. Setelah kemudian Baitul Maqdis itu ya terbuka ma'asyiral muslimin, kemudian datanglah wabah yang besar. Dan wabah itu mukadimahnya Covid kemarin. Ya, sekarang kan Covid ya itu kemudian berubah ya. Dulu Covid menyerang ya pernapasan. Sekarang menyerang apa? Liver. Jadi hampir pasien saya yang banyak itu begitu dia batuk, pilek, kok muntah-muntah, pipisnya kayak teh. Ya, ini kemungkinan adalah COVID yang terbaru. Ya, sehingga diobati kadang-kadang dikira tipes. Ya, dokter sing lawas biasanya ngarani iki tipes sih panasnya ora turun-turun.
Makanya itu sebenarnya adalah COVID yang terbaru tadi. Dan obatnya ternyata murah. Apa itu? Temulawak. Temulawak itu, temulawak pahit. Jadi satu-satunya vitamin lever itu bukan B kompleks, B1 atau kemudian ya B6 viridoksin, tapi ternyata obatnya itu temulawak. Dicekoi temulawak pahit. Lagunya zaman dulu kan ada ya. Ternyata lagunya mbah-mbah kita itu mandi tenang. Sehingga pasien saya itu cepat turun panasnya ketika kemudian ditambah temulawak. Ya, ini masuk kalau jenengan panas orang mudun-mudun, pilek orang mari-mari, kopi bisi kayak teh dan muduk, ya maka itu adalah bentuk daripada COVID yang baru. Mengenai apa itu levernya tadi. Ya. Karena itu obatnya gampang nanti, ya bukan obat flu, bukan obat liver, tapi obatnya itu temulawak. Ya. Ini sudah masuk ya. Iqomah 4 menit lagi. Tapi ini masih 3, masih ada 3 lagi ya berkaitan dengan periodisasi daripada hari kiamat. Yang tadi adalah mutanun, ya, yaitu adalah kematian massal karena adanya wabah, dan kemudian ya adanya istifadatul mal, yaitu harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah itu sekarang nun sewu ya. Frederickson miliarder kapal tanker dan semua miliarder Inggris itu semuanya pindah di Uni Emirat Arab. Karena apa? Mereka itu tercekik dengan pajak yang ada di ya UK atau di Britain. Jadi ma'asyiral muslimin, sing naik pajak itu bukan padi saja. Ya, sing naik pajak itu bukan Banyuwangi atau Cirebon yang sampai 1000% bukan. Di Inggris lebih mencekik lagi. Karena apa? Memang resources atau sumber daya alam itu menurun semua. Dan itu semua miliarder itu pindah ke Uni Emirat Arab. Karena apa? Di Uni Emirat Arab, di Saudi, di Dubai, di Qatar, ora enek pajak bagi non muslim 0%, zero. Kira-kira jenengan jadi wong sugih pilih pindah teng pundi? Ben hartane ndak entek. Ya, pindah ke UEA lah. Nggih napa? Ya, kalau pindah di sana kan tidak ada pajak. Ya. Dan kemudian kalau anak lahir mak ceprot itu ya langsung disubsidi ya sampai dia lulus kuliah. Kalau di sini lahir ceprot bayar utang. Ya, ya pada ya. Lahir ceprot yang bayar utang ya. Bukan di kita tok, hampir semuanya tuh dipajaki semua. Yang enggak dipajaki apa? Yaitu negara-negara Arab yang sugih sama Brunei. Kalau di Asia, Brunei itu juga tidak ada pajaknya. Dan Brunei itu sebenarnya 1/100-nya Indonesia ya, sumber kekayaan alamnya ya. Cuitik itu sebenarnya. Tapi karena memang yang mengelola orangnya jujur, ya istifadatul mal itu bukan sesuatu ya kendala. Nanti ada istifadatul mal, harta itu meluas luar biasa. Baru kemudian fitnah yang melanda bangsa Arab, layab kol baitul Arab ya illa dakhallathu, maka kemudian fitnah itu akan melanda di kalangan orang Arab. Setelah itu kemudian masuklah kita kepada malhamah kubra. Insyaallah demikian saya ringkas saja supaya 6 tadi bisa menjadi pengetahuan buat kita, sehingga jangan kalau ada ustadz lain yang ngaji, jangan nanti langsung bisa menangkap oh ngono toh, oh ngono. Saya kira begitu. Aku lu qouli hadza ya. Hadis ini dari hadis Sahih Bukhari, hadis ke-305. Orang senang kemudian membuka hadisnya ya. Ya. Buka saja hadis Bukhari ke-305, ketemu dengan hadis ini. Itu berkaitan dengan hadis hari kiamat itu ternyata cetha welo-welo dan gamblang sekali. Semuanya berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita. Termasuk Sungai Efrat yang sekarang kemudian mulai mengering, itu mengeluarkan emas yang luar biasa. Orang itu sudah berdatangan ke sana. Tapi Rasulullah berpesan apa? Ojo teko yang kono. 100 yang datang, jangan mau teko, jangan mau mati. Ya, 100 yang datang, yang 99 mati, sing selamat cuma 1. Dan semuanya yang 100 itu mengatakan aku sing 1 itu. Ya ora iso. Sing selamat gur sitok 99 yang mati. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga diberikan ya, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam rangka untuk beribadah dan bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita mendapatkan najah atau keselamatan di dini wa dunya ba'dal akhirah. Kita tutup majelis kita dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.